Shalom dan horas bagi kita semua, jemaat dan perhalado HKBP Seresot Sungai Langkai. Dari HKBP Munson Liman di Bukit Melati, Sepelunggut, hari ini kita beribadah merayakan sukacita, hari di mana turunnya Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, terpujilah Tuhan, dengan Roh-Nya kita diberi kekuatan dan hikmat untuk menjalani hidup yang kita jalani hari ini. Karena itu sekaligus kami mengucapkan selamat hari Pentakosta, Tuhan memberkati. Mari kita masuk ke dalam ibadah hari Pentakosta. Shalom. Shalom bagi kita semua jemaat HKBP Resort Sungai Langkai. Acara kebaktian Minggu Pesta pertama turunnya Roh Kudus 31 Mei 2020. Topik Minggu, Roh yang menuntun. Sebelum kita masuk, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Shalom bagi kita semua. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menggenapi janjinya kepada kita. Penggenapan janji Allah adalah peristiwa turunnya Roh Kudus. Itulah sekarang yang kita peringati, kita rayakan dan kita syukuri. Dengan demikian, marilah kita bersama-sama di dalam persekutuan yang kudus, bersama dengan Allah di dalam ibadah kita. Marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus.
bukalah mata hati kami juga dengan roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 7 sampai 8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah Tuhan yang menganugerahkan Roh-Mu yang kudus kepada kami, orang yang hina ini, supaya kami diajari, dipimpin, diterangi dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kami juga mengingat penderitaan kami dan penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 dari muka bumi ini, seperti yang telah Engkau perbuat kepada bangsa-Mu dari perbudakan Mesir, yang dipimpin oleh Musa, yang menaruh Roh Kudus-Mu di dalam hati mereka. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Allah akan pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba.
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidaraan oleh pencah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan,
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat, marilah kita baca di stensilan yang ada yang diberikan dari gereja kita masing-masing. Kita bernyanyi. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Pentakosta untuk kita semua. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan di hari Pentakosta ini dari Yesaya 63 ayat 11 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari langit bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya di dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun, mereka tidak pernah tersandung. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, kita masuk dalam ibadah dan perayaan hari ini, yaitu Minggu Turunnya Roh Kudus yang telah dijanjikan Yesus 40 hari setelah kebangkitannya dari antara kematian dan 10 hari setelah Yesus naik ke sorga, atau hari ke-50. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberimu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dan memang benar Bapak Ibu Saudara, di Kisah Rasul 2 dijelaskan secara gamblang peristiwa turunnya Roh Kudus ketika orang-orang percaya berkumpul di Yerusalem. Turunlah dari langit seperti tiupan angin keras dan lidah-lidah api sebagai meterai turunnya Roh Kudus itu. Yang di dalam bahasa Yunani, Roh Kudus disebut Parakletos, artinya pembela, penolong, penghibur atau penasehat. Sehingga setiap orang percaya telah dimampukan dan diberi hikmat hidup setia di dalam zaman dan kondisi
dan situasi di mana orang-orang percaya hidup melebihi rancangan dan pikiran manusia itu sendiri. Ini dijelaskan di dalam khotbah hari ini. Peristiwa yang menceritakan bagaimana Allah dan Roh-Nya langsung menuntun dan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Ini adalah hal yang mustahil kalau hanya mengandalkan kekuatan umat atau bangsa Israel. Dari sudut tentara, bangsa Israel tidak akan mungkin mampu mengalahkan kehebatan pasukan perang Mesir yang sudah profesional. Selanjutnya saudara-saudara, setelah tulah ke-10, Raja Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi muncul satu persoalan. Kalau mereka melewati darat menuju tanah Kanaan, mereka akan melewati tanah orang Filistin yang sangat memusuhi bangsa Israel. Ini mengancam kehidupan mereka nanti di tengah jalan. Akhirnya jalan satu-satunya yang dilewati adalah melewati laut, yaitu Laut Teberau. Mana mungkin mereka dinaikkan melalui perahu. Bangsa Israel semua keluar dari Mesir. Ada yang membawa kambing, domba, dan peliharaan lainnya. Tetapi inilah yang diingat Nabi Yesaya di dalam nats khotbah hari ini. Sekaligus yang kita rayakan di Minggu Pentakosta atau turunnya Roh Allah ini. Kehadiran Allah dan Roh-Nya memberi semangat yang baru, keberanian, kepastian, dan keyakinan umat Israel untuk menyeberangi Laut Teberau. Dengan apa saudara-saudara? Hanya dengan alat yang kecil, yaitu melalui tongkat Musa. Allah menyelesaikan kesulitan itu. Akhirnya Laut Teberau terbelah, arak-arakan bangsa Israel bisa melewati Laut Teberau tersebut. Karena itu ada satu pujian yang selalu diulang-ulang oleh bangsa Israel. Lofek kain wilofek koah kiim beruki. Bukan karena kehebatan, bukan karena kekuatan bangsa Israel, tetapi hanya karena berkat Allah, yaitu di dalam Roh Allah sendiri. Karena Allah menaruh Roh Kudus-Nya di dalam hati mereka. Saudara-saudara, Roh Kudus saat ini bukan hanya milik orang-orang Israel. Roh-Nya sudah dicurahkan kepada setiap orang percaya melalui iman kepada Yesus. Memang di perjanjian lama, Nabi Joel 2 ayat 28 sampai 29, Allah akan mencurahkan Roh-Nya, Roh Allah kepada manusia, kepada anak laki-laki dan anak perempuan, bahkan kepada hamba laki-laki dan perempuan. Bahkan di dalam perjanjian baru, Paulus di Roma 8 ayat 15b, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru Abba, ya Bapa. Minggu turunnya Roh Kudus atau Parakletos adalah mengingat ulang perbuatan Allah yang turun sebagai pembela, penolong, penghibur, atau penasihat. Yang disingkat di dalam topik minggu hari ini, Roh Tuhan sebagai penuntun kehidupan kita ke tempat di mana Allah berdiam. Untuk Israel disebut tanah Kanaan yang penuh susu dan madu. Tetapi juga untuk kita orang-orang percaya, Roh Kudus sedang menuntun kita menuju tempat sukacita. Sukacita itu ada di mana kehendak Allah dan namanya diagungkan dan dimuliakan. Terutama saat ini saudara, kita memang sedang buta dan bingung akan apa yang kita alami saat ini. Di satu sisi ada sukacita ketika pemerintah menggaungkan istilah new normal atau kehidupan normal dengan suasana yang baru menyesuaikan dengan wabah COVID-19. Kita kembali ke aktivitas dan pekerjaan dengan normal di luar rumah, tetapi dalam suasana baru. Tetapi serentak dengan ini saudara, dengan suasana baru ini, ada kekhawatiran yang baru juga. Ketika masyarakat tidak berdisiplin menjaga kesehatan dan kebersihan diri, pertanyaan apakah prediksi penyakit atau kematian semakin bertambah atau semakin menurun, itu akan kelihatan di hari berikutnya. Saya harapkan semua jemaat HKBP Resort Sungai Langkai tetap hidup dalam disiplin menjaga kebersihan sesuai dengan protokol kesehatan. Itu persoalan-persoalan. Ini juga ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan ekonomi ke depan apa yang kita alami. Semua dunia mengalami krisis ekonomi atau keuangan yang berpengaruh langsung dengan masyarakat pada penghasilan dan pekerjaan. Dari sosial budaya, nilai-nilai yang kita anut selama ini
yang kita sebut baik sedang diuji. Misalnya silaturahmi, bersalaman, kebersamaan. Tetapi dengan kondisi yang kita alami saat ini, saudara-saudara, kita harus saling menjaga diri, berjauhan, jaga jarak, hindari perkumpulan oleh wabah COVID-19 ini. Nilai-nilai sosial budaya kita yang kita jaga selama ini sedang menuju perubahan dalam bentuk dan prakteknya. Padahal masih banyak persoalan-persoalan yang hinggap dan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita ini. Ada persoalan pribadi, ada persoalan keluarga, ada persoalan masa depan anak-anak, ada persoalan penyakit. Banyak hal-hal yang kita alami seolah-olah memajang daftar persoalan dan pergumulan yang membingungkan. Tetapi saudara, inilah maknanya kita merayakan Minggu Turunnya Roh Kudus. Teringat sebuah cerita, saudara-saudara. Di sebuah desa yang terpencil, ada seorang anak yang buta sejak lahir. Tetapi pada umur 7 tahun, dia diadopsi seorang guru karate atau guru olahraga. Lalu sang guru karate yang baik hati ini mengajari si anak untuk olahraga atau karate. Tingkat kesulitannya adalah bahwa si anak itu buta. Dia tidak bisa melihat gerakan-gerakan yang dicontohkan oleh sang guru. Tetapi guru itu dengan sabar harus mengajarinya, yaitu langsung memegang bagian tubuh si anak dan mengarahkan gerak yang harus dilakukan oleh si anak tersebut. Misalnya gerakan jurus tangan misalnya. Sang guru harus memegang tangan dan menggerakkan langsung tangan si anak tersebut sebagaimana yang guru inginkan. Tahap awal memang sangat susah bagi si anak. Namun karena kepasrahan dan ketundukannya kepada gurunya, tahap awal yang sangat susah bisa terlewati. Kadang dibentak, kadang dihentikan, kadang dipukul, kadang diberi beban, atau hal-hal lain sesuai dengan jurus yang sedang dipelajari. Pendek cerita Bapak Ibu, 10 tahun kemudian, sang anak yang buta ini sudah mahir dalam segala jurus dan ilmu yang dimiliki oleh gurunya. Si anak berterima kasih kepada gurunya dengan mengatakan, terima kasih guru, karena apa yang kumiliki sekarang, kekuatan dan keahlianku, hanya karena engkau guru yang baik hati, yang mau menyatu dengan aku. Bukan karena hasilnya, tetapi justru engkau besertaku selama proses latihan. Saudara-saudara, yang ingin saya katakan melalui cerita ini, Yesus yang naik ke sorga telah mengutus rohnya sebagai guru untuk kita. Sebagai penuntun di tengah-tengah kebutaan dan kebingungan roh-roh zaman yang kita masuki saat ini. Ketika roh itu ada dan diam di dalam hati kita, dia akan menuntun, mengerahkan hidup kita, membimbing kita keluar dari pertanyaan-pertanyaan yang kita sedang pergumulkan saat ini. Kita adalah anak-anak Allah, kita memanggilnya Bapa. Percayalah saudara, dia memegang tangan, memegang pikiran, memegang rancangan kita agar sejurus atau seturut dengan gerakan Allah itu sendiri. Mari semakin rendahkan hati di hadapan Tuhan. Ikut dia di dalam kepasrahan dan pengharapan bahwa Allah mampu membuat tanda-tanda ajaib di tengah-tengah yang sedang kita alami saat ini. Sama halnya ketika bangsa Israel sudah hampir putus asa untuk keluar dari Mesir. Tetapi Tuhan memberi hikmat melalui rohnya. Bahkan alam yaitu laut teberaut tunduk. Dan sebagai jalan untuk umatnya. Ketika kita berkata ini persoalannya, ini pergumulannya. Ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi bersama. Kesusahan, penderitaan, duka, air mata. Saat ini justru Allah mau memakai semua persoalan menjadi kendaraan untuk keluar dari masalah itu sendiri. Dia akan mengambil inisiatif menyelesaikan persoalan. Bahkan ketika tembok di samping kiri dan di samping kanan telah buntu, Tuhan mampu melihat melalui rohnya mengangkat saudara dari atas tembok tersebut. Roh Allah selalu membawa perubahan dan keajaiban. Firman Allah di dalam Ibrani 13 ayat 8. Yesus dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya tetap di dalam roh yang sama. Melalui tuntutan Roh Kudus, kita diberi kekuatan dan hikmat menjalani kehidupan kita ini. Mari masuk dalam suasana yang baru hari ini. Bukan di dalam roh ketakutan, tetapi bersama roh penuntun yang memberi kita keberanian. Masukilah perjalanan hidup saudara. Mari semakin pasrah, tunduk, dan tetap mengingat apa yang Tuhan inginkan di tengah-tengah hidup kita ini. Dan
biarkanlah tuntunan Tuhan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita ini. Karena ada damai sejahtera di dalam kehendak Tuhan. Melalui rohnya, saudara diberi kekuatan, kita diberi hikmat agar mampu mengikuti sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah Roh Kudus mengajari kami. Bahkan tentang firman ini juga. Biarkanlah kami Tuhan menjalani hidup kami ini. Tetapi Roh-Mu akan mengajari kami. Ajarlah kami semakin merendahkan hati kami. Dan semakin takut, pasrah dan tergantung kepada Engkau. Karena Engkau sudah ada di hati kami, di tengah-tengah hidup kami. Akhirnya kami dimampukan berjalan saat ini. Terpujilah Engkau Bapa. Biarkan Roh Kudus juga menguasai hati dan pikiran semua jemaat-Mu. Dan arahkanlah hidup kami ini Tuhan ke arah yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Yesus kami selalu mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita serahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau anugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu dan orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru,
Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak dalam pemberita Injil, pengajar yang rela mengasihi sesama manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumah masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Lindungilah tinggal bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan setia. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin, walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.